Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Ketegangan antara NATO dan Rusia masih terus terjadi hingga saat ini. Sudah berbulan-bulan dan ketegangan terus bertambah tiap harinya. Hari Selasa, tanggal 24 Mei kemarin, diselenggarakan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, memperingatkan Rusia. Ia berujar, serangan Rusia pada sekutu NATO bisa memicu tanggapan penuh seluruh aliansi. Sejak serangan Rusia ke Ukraina, NATO telah meningkatkan kehadiran militernya di bagian timur aliansi. Jens mengatakan bahwa ini adalah pencegahan. Tujuannya bukan untuk memprovokasi konflik, tetapi untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian. NATO memiliki 40.000 tentara di bawah komando. Mereka memiliki lebih banyak angkatan laut, terutama di bagian timur aliansi, dan mereka memiliki 100.000 tentara dalam siaga tinggi. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan dengan sangat jelas ke Moskow, dan agar tidak membuat ruang untuk salah perhitungan atau kesalahpahaman. NATO sendiri memiliki 30 anggota. Satu sama lain berkomitmen melindungi sesamanya. Negara NATO diantaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan masih banyak lainnya. Negara baru yang mencoba masuk NATO adalah Swedia dan Finlandia. Dengan rencana masuknya tersebut membuat Rusia juga semakin geram. Tetapi di lain sisi, Turki sebagai salah satu anggota NATO menolak bergabungnya Swedia dan Finlandia. Sementara itu, ada hal menarik dari kalangan investor, yaitu miliarder terkemuka George Soros yang menyinggung soal Perang Dunia Ketiga. Pada acara tersebut, ia menyinggung tentang serangan Rusia ke Ukraina. Soros berujar konflik kedua negara merupakan awal dari Perang Dunia Ketiga, sehingga cara terbaik untuk melestarikan peradaban bebas adalah dengan mengalahkan pasukan Presiden Vladimir Putin sesegera mungkin. Ia juga menyebutkan bahwa peradaban manusia mungkin tidak akan bertahan. Pria 91 tahun itu percaya serangan Rusia adalah kesalahan. Gencatan senjata tegasnya harus dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa gencatan senjata tidak bisa dicapai karena Putin tidak bisa dipercaya. Semakin lemah Putin, semakin tidak terduga. Selain itu, Soros juga menyebut bahwa rezim represif sekarang sedang berkuasa dan masyarakat terbuka dikepung. Hari ini, China dan Rusia menghadirkan ancaman terbesar bagi masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka yang dimaksud oleh Soros adalah salah satunya Ukraina. Lalu, siapakah George Soros ini? Ia adalah investor berdarah Yahudi kelahiran Hungaria tahun 1930. Sejak kecil, Soros hidup melalui pendudukan Nazi di tahun 1944 sampai 1945 yang mengakibatkan 500.000 orang Yahudi Hungaria tewas. Untungnya, Soros dan keluarga tidak tertimpa nasib malang tersebut. Karena Soros dan keluarganya bisa selamat karena membuat dokumen identitas palsu dan membantu orang lain melakukan hal yang sama demi bisa bertahan hidup. Untuk melanjutkan hidupnya, Soros pergi ke London pada tahun 1974 dan bekerja paruh waktu sebagai porter kereta api dan pelayan klub malam. Pada tahun 1956, ia pindah ke Amerika Serikat yang membuatnya menjadikan kekayaannya bertambah. Itu karena ia berkecimpung di dunia keuangan dan investasi dengan mendirikan Soros Fund Management pada tahun 1973. Kerja kerasnya di Amerika ternyata membuahkan hasil sampai bisa menjadi investor paling sukses dalam sejarah Amerika. Kini ia jadi miliarder berharta 8,6 miliar US dollar atau kurang lebih 122 triliun rupiah. Dan dengan jumlah segitu, mungkin hartanya 7 turunan tidak akan pernah habis. Kembali ke masalah perang. Hingga saat ini, Presiden Putin sendiri belum memberikan tanggapan terkait berita tersebut. Namun, melalui mantan presiden sekaligus salah satu sahabat dekat Putin, Dmitry Medvedev, Rusia sempat mengecam
akan melakukan perang nuklir apabila Amerika dan NATO terus ikut campur dalam konflik yang terjadi di Ukraina. Dmitry yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan perseteruan dengan NATO akan berpotensi terhadap risiko perang nuklir besar-besaran. Menurut Asosiasi Kontrol Senjata yang berbasis di Washington, Rusia dan Amerika sejauh ini adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak, sedangkan 3 kekuatan nuklir NATO, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis, memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Hari ini, tanggal 25 Mei 2022, China dan Rusia mengadakan latihan militer bersama. Bomber milik China dan Rusia tertangkap terbang bersama. Kedua jet tersebut dilaporkan masuk di zona pertahanan udara Jepang. Jet-jet tersebut terlihat beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden membuat pernyataan yang membuat marah China soal Taiwan. Biden juga sempat berujar akan mengirimkan tentara Amerika untuk membela Taiwan jika China melakukan serangan seperti Rusia di Ukraina. Biden sendiri menyampaikan hal ini saat kunjungannya di Asia, yaitu saat di negara Jepang. Karena adanya insiden itu, Jepang juga mengerahkan pesawat saat jet Rusia dan China mendekat. Wah, sepertinya dunia semakin panas. Terima kasih.